Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal ogah lepas Trossard ke Al-Ittihad. Untuk diketahui, bursa transfer musim panas Liga Arab Saudi di 2024 ini masih terbuka hingga 3 September. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut Al-Ittihad menawarkan harga sebesar 35 juta pounds atau setara 714 miliar rupiah untuk merekrut Leandro Trossard. Harga yang cukup menggoda, akan tetapi Arsenal menolaknya mentah-mentah. The Gunners masih butuh jasa pemain asal Belgia itu. Arsenal menolak tawaran tersebut, mereka dengan jelas menegaskan Trossard tidak dijual. Jelasnya, Al-Ittihad kini mengalihkan incaran ke pemain Porto asal Brazil, Galeno. Tambahnya, Arsenal telah menegaskan bahwa pemain Belgia berusia 29 tahun itu tidak akan dijual dengan harga berapapun, karena pemain lainnya adalah bagian penting dari skuad Mikel Arteta. Trossard memiliki sisa kontrak bertahun-tahun di Stadion Emirates dan menjadi starter dalam hasil imbang 1-1 hari Sabtu melawan Brighton and Hove Albion. Raheem Sterling mulai latihan di Arsenal, siap obrak-abrik pertahanan Tottenham. Mikel Arteta telah mengizinkan Raheem Sterling untuk langsung berlatih di Arsenal pada hari ini, Senin 2 September 2024. Saat ini Mikel Arteta sedang memproyeksikan Raheem Sterling untuk bisa tampil di pertandingan Liga Premier Inggris penting selanjutnya Derby London Utara melawan Tottenham. Diketahui pertandingan Tottenham versus Arsenal akan berlangsung pada Minggu 15 September 2024. Pemain berusia 29 tahun itu belum bermain sepak bola lagi sejak pramusim dan ingin menggunakan 2 minggu berikutnya untuk memastikan ia siap menghadapi Spurs. Sterling juga berencana untuk mempelajari pola permainan Arsenal. Meskipun ia memiliki pengalaman dengan metode Arteta karena pernah bekerja dengannya di Manchester City. Setelah diminta untuk berlatih di luar tim utama di Chelsea, Sterling telah bekerja dengan pelatih performa Ben Rosenblatt. Kami harus mencoba menemukan kemenangan cepat untuk membuatnya bangkit secepat mungkin dan membuatnya memahami apa yang kami cari darinya dan dinamika tim, ungkap Arteta. Kami akan memanfaatkan waktu ini untuk melakukan hal itu dan sesegera mungkin melibatkannya, tambahnya. Edu akui Arsenal awalnya tidak berencana rekrut Raheem Sterling. Sterling sangat antusias bisa menyelesaikan kepindahan ini, terutama setelah mengalami akhir yang mengecewakan di Chelsea. Dan Arsenal pun sangat senang dapat mengamankan jasanya. Edu mengakui bahwa Sterling awalnya bukanlah target yang dibidik oleh klub di awal musim panas. Tetapi berkesempatan untuk merekrutnya terlalu berharga untuk dilewatkan. Sejujurnya kami tidak pernah berencana untuk merekrutnya saat memulai jendela transfer. Untuk bersikap sangat transparan, ujar sang direktur olahraga Arsenal. Namun kami selalu mengatakan bahwa kami harus siap untuk setiap kemungkinan. Jadi, ketika kesempatan itu datang kepada saya meneliti cara bermainnya, berbicara dengan Mikel Arteta tentunya, dan berbicara dengan tim Louis, wakil ketua kami, untuk memastikan semua orang merasa nyaman dengan langkah yang akan kami ambil. Rasanya sangat masuk akal memiliki seseorang seperti dia, karena saya yakin dia akan menambah banyak hal. Dia memiliki pengalaman, memahami liga lebih dari siapapun, pernah bermain di Liga Champions berkali-kali, dan juga pernah memenangkan Premier League beberapa kali. Jadi, saya pikir dia bisa banyak berkontribusi untuk skuad kami, dan saya merasa senang memiliki seseorang seperti dia di tim kami. Wojciech Szczesny akui tolak Arsenal sebelum putuskan pensiun. Wojciech Szczesny mengungkapkan bahwa Arsenal sempat mengajukan penawaran untuk membawa kembali dirinya ke Emirates Stadium. Tetapi ia memilih untuk menolak tawaran tersebut meskipun juga mendapatkan tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi Al Nassr. Dalam wawancara dengan media Polandia Mezeki, Szczesny mengatakan ada rasa sentimental yang muncul dan saya terbuka untuk berdiskusi dengan Arsenal karena rasa hormat saya terhadap klub. Tapi ketika diskusi dimulai, saya sadar itu bukan untuk saya.
Ini semua tentang logistik. Sesuatu yang sangat signifikan harus terjadi agar kepindahan ini terjadi. Opsi Arsenal muncul sebelum kontrak dengan Juventus berakhir. Saya bilang, oke, kita bisa bicara. Tapi 2 hari kemudian saya berkata, ini tidak masuk akal. Menurut The Mirror, Arsenal hanya akan mempertimbangkan perekrutan Szczęsny sebagai pilihan terakhir, meskipun mereka sangat menghormati mantan pemain mereka itu. Szczęsny pertama kali bergabung dengan Akademi HLN pada 2006 dan kemudian tampil sebanyak 181 kali untuk tim utama The Gunners sebelum akhirnya pindah ke Juventus pada 2017 setelah menjalani masa pinjaman di Brentford dan AS Roma. Pemain luar biasa menolak kesempatan pindah ke Arsenal. Menurut Alan Nixon dari The Sun di Patreon, Sam Tickle menolak kesempatan untuk bergabung dengan Arsenal pada hari terakhir bursa transfer untuk menjadi kiper pilihan ketiga Mikel Arteta. Dan The Gunners malah beralih ke Neto. Penjaga gawang Bournemouth itu datang dengan status pinjaman selama semusim untuk mengambil peran yang dilaporkan ditolak oleh Tickle yang memilih untuk tetap menjadi pemain nomor 1 Wigan Athletic. Di atas kertas, ini mungkin tampak seperti langkah tak terduga dari Tickle. Tetapi di usianya yang baru 22 tahun, ia akan sadar betul betapa pentingnya waktu bermain dan tak diragukan lagi bahwa kesempatan akan sangat sedikit di Emirates. Yang terpenting, Tickle masih punya waktu untuk berkembang di Wigan sebelum kesempatan Liga Primer datang lagi. Tidak perlu terburu-buru mengambil kesempatan untuk bergabung dengan Arsenal di tahap karirnya ini, terutama untuk menjadi pilihan kedua atau ketiga. Raheem Sterling memang cocoknya sama Arsenal. Raheem Sterling antusias bergabung ke Arsenal usai dipinjamkan Chelsea. Dia menilai Merriam London Team yang cocok banget untuknya. Sterling mengungkapkan kebahagiaannya bergabung ke Arsenal. Menurutnya, klub London Utara ini cocok dengan keinginannya untuk terus berkembang lebih baik lagi. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Ini benar-benar mengasyikkan. Saya bersemangat. Kata Sterling dalam laman resmi Arsenal. Ini adalah salah satu hal yang kami tunda di akhir musim, tetapi itulah yang saya harapkan. Melihat semuanya, saya hanya berpikir, ini sangat cocok untuk saya. Dan saya sangat senang kami berhasil mencapai kesepakatan. Sambungnya, saya berbicara dengan Edu, direktur olahraga Arsenal, dan saya berkata bahwa itu adalah sesuatu yang dapat Anda lihat dari luar. Anda dapat melihat kebersamaan yang nyata dari masa Mikel di sini dan Anda melihat perjalanan yang dilalui para pemain. Dan Anda dapat melihat rasa lapar dan saya terus mengatakan lagi, kebersamaan adalah sesuatu yang ingin saya ikuti. Sterling menegaskan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!